Hai adik-adik semua, jumpa lagi kita dalam Dongeng Negeri Jambi. Assalamualaikum. Dahulu kala di kerajaan negeri Jambi yang makmur, terdapatlah seorang bangsawan yang kaya raya yang bernama Kemas Joyo. Ia banyak memiliki kuda. Di antara kuda-kuda tersebut, terdapatlah seekor kuda yang bernama Arbo. Kuda yang gagah, tampan, dan bertubuh besar dan kuat. Bulunya halus, surainya panjang. Arbo adalah kuda kesayangan Sang Kemas yang sering dibawanya berkeliling kerajaan untuk menunjukkan kemegahan dan kejayaan sang bangsawan. Arbo sangat bangga dengan dirinya sendiri. Setiap kali melihat kuda-kuda lain di kandang, ia selalu menyombongkan diri. Hai sekalian semua, lihatlah diriku, betapa gagah dan tampannya aku. Dan tidak ada kuda lain yang seindah dan sekuat aku di sini. Hahaha. Ujar si Arbo kepada teman-temannya sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Di antara kuda-kuda di kandang, ada seekor kuda yang bernama Bomo. Bomo seekor kuda yang tidak kelihatan gagahnya karena jarang diajak berpergian oleh Kemas Joyo. Bomo memiliki hati yang baik dan selalu ramah kepada semua kuda-kuda di kandang. Namun si Arbo selalu mengejek Bomo. Hai teman-teman, yang jelek dan lemah, yang tidak menarik. Apa gunanya dirimu si Bomo berada di sini? Hahaha. Ejek si Arbo. Bomo hanya tersenyum dan berkata kepada Arbo, "Arbo, sahabatku Arbo, kecantikan dan kekuatan bukanlah segalanya. Yang penting hati yang baik Dan kerendahan hati sahabatku Arbo." Arbo tidak memperdulikan dan menghiraukan kata-kata si Bomo. Ia terus menyombongkan dirinya sendiri dan membuli si Bomo. Pada suatu hari, sang bangsawan mengumumkan akan datang Sultan Kerajaan Jambi berkunjung ke peternakannya. Dan ia berniat memberikan hadiah kuda kepada sang sultan. Untuk itu, kuda-kuda dipersiapkan dan dimandikan oleh para pekerja. Semua kuda-kuda di kandang sangat bersemangat, termasuk Arbo dan Bomo. Hari kedatangan Sultan pun tiba. Seluruh kuda-kuda bersiap di halaman belakang rumah sang bangsawan yang luas, siap melakukan atraksi dan berlari cepat untuk menunjukkan pertunjukan yang terbaik di hadapan sang sultan. Sebelum atraksi kuda dimulai, terlebih dahulu diadakan acara penyambutan sultan. Atraksi dimulai dan Arbo segera memimpin di depan. Namun, di tengah atraksi,
Arbo terlalu fokus pada kecepatan dan melupakan ketahanan tubuhnya. Ia mulai kelelahan dan tidak dapat menunjukkan atraksi dengan baik. Sementara itu, si Bomo yang berlari dengan hati-hati dan penuh semangat berhasil menyusulnya. Dan Bomo memberikan atraksi yang memukau di hadapan Sultan dan beserta rombongan. Pada akhirnya, si Bomo terpilih menjadi yang terbaik. Sultan dan bangsawan Kemas Joyo sangat terkesan dengan ketekunan dan ketangguhan si Bomo dan memberikan penghargaan kepadanya. Dan Sultan pun memilih si Bomo menjadi kuda kerajaan. Arbo merasa sangat malu dan sadar bahwa kesombongan serta perilakunya terhadap Bomo adalah kesalahan besar. Ia mendekati si Bomo dengan kepala tertunduk lalu berkata, "Maafkan aku, Bomo. Aku telah salah. Aku telah meremehkanmu dan memperlakukanmu dengan buruk. Mulai sekarang, aku akan belajar untuk lebih rendah hati dan menghargai semua teman-temanku." Bomo tersenyum dan berkata, "Aku memaafkanmu, Arbo. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik." Sejak saat itu, Arbo tidak lagi menyombongkan diri dan hidup dalam kebersamaan serta kerukunan dengan kuda-kuda lainnya di kandang bangsawan Kemas Joyo. Ia dan Bomo tetap menjadi teman yang baik walaupun sekarang si Bomo sudah berada di istana Sultan. Dan Arbo belajar untuk menghargai kuda lain tanpa memandang penampilan dan kekuatan. Hai adik-adik semua, jumpa lagi kita dalam Dongeng Negeri Jambi. Assalamualaikum. Dahulu kala di kerajaan negeri Jambi yang makmur, terdapatlah seorang bangsawan yang kaya raya yang bernama Kemas Joyo. Ia banyak memiliki kuda. Di antara kuda-kuda tersebut, terdapatlah seekor kuda yang bernama Arbo. Kuda yang gagah, tampan, dan bertubuh besar dan kuat. Bulunya halus, surainya panjang. Arbo adalah kuda kesayangan sang Kemas yang sering dibawanya berkeliling kerajaan untuk menunjukkan kemegahan dan kejayaan sang bangsawan. Arbo sangat bangga dengan dirinya sendiri. Setiap kali melihat kuda-kuda lain di kandang, ia selalu menyombongkan diri. Hai sekalian semua, lihatlah diriku, betapa gagah dan tampannya aku. Dan tidak ada kuda lain yang seindah dan sekuat aku di sini. Hahaha. Ujar si Arbo kepada teman-temannya sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Di antara kuda-kuda di kandang, ada seekor kuda yang bernama Bomo. Bomo seekor kuda yang tidak kelihatan gagahnya karena jarang diajak berpergian oleh Kemas Joyo. Bomo memiliki hati yang baik dan selalu ramah kepada semua kuda-kuda di kandang. Namun si Arbo selalu mengejek dan membuli si Bomo. Hai teman-teman, lihatlah si Bomo yang jelek dan lemah, yang tidak menarik. Apa gunanya dirimu si Bomo berada di sini?
Hahaha. Ejek si Arbo. Bomo hanya tersenyum dan berkata kepada Arbo, "Arbo, sahabatku Arbo, kecantikan dan kekuatan bukanlah segalanya. Yang penting hati yang baik Dan kerendahan hati, sahabatku Arbo." Arbo tidak memperdulikan dan menghiraukan kata-kata si Bomo. Ia terus menyombongkan dirinya sendiri dan membuli si Bomo. Pada suatu hari, sang bangsawan mengumumkan akan datang Sultan Kerajaan Jambi berkunjung ke peternakannya. Dan ia berniat memberikan hadiah kuda kepada sang sultan. Untuk itu, kuda-kuda dipersiapkan dan dimandikan oleh para pekerja. Semua kuda-kuda di kandang sangat bersemangat, termasuk Arbo dan Bomo. Hari kedatangan Sultan pun tiba. Seluruh kuda-kuda bersiap di halaman belakang rumah sang bangsawan yang luas, siap melakukan atraksi dan berlari cepat untuk menunjukkan pertunjukan yang terbaik di hadapan sang sultan. Sebelum atraksi kuda dimulai, terlebih dahulu diadakan acara penyambutan sultan. Atraksi dimulai dan Arbo segera memimpin di depan. Namun, di tengah atraksi, Arbo terlalu fokus pada kecepatan dan melupakan ketahanan tubuhnya. Ia mulai kelelahan dan tidak dapat menunjukkan atraksi dengan baik. Sementara itu, si Bomo yang berlari dengan hati-hati dan penuh semangat berhasil menyusulnya. Dan Bomo memberikan atraksi yang memukau di hadapan Sultan dan beserta rombongan. Pada akhirnya, si Bomo terpilih menjadi yang terbaik. Sultan dan bangsawan Kemas Joyo sangat terkesan dengan ketekunan dan ketangguhan si Bomo dan memberikan penghargaan kepadanya. Dan Sultan pun memilih si Bomo menjadi kuda kerajaan. Arbo merasa sangat malu dan sadar bahwa kesombongan serta perilakunya terhadap Bomo adalah kesalahan besar. Ia mendekati si Bomo dengan kepala tertunduk lalu berkata, "Maafkan aku, Bomo. Aku telah salah. Aku telah meremehkanmu dan memperlakukanmu dengan buruk. Mulai sekarang, aku akan belajar untuk lebih rendah hati dan menghargai semua teman-temanku." Bomo tersenyum dan berkata, "Aku memaafkanmu, Arbo. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik." Sejak saat itu, Arbo tidak lagi menyombongkan diri dan hidup dalam kebersamaan serta kerukunan dengan kuda-kuda lainnya di kandang bangsawan Kemas Joyo. Ia dan Bomo tetap menjadi teman yang baik walaupun sekarang si Bomo sudah berada di istana Sultan dan Arbo belajar untuk menghargai kuda lain tanpa memandang penampilan dan kekuatan. Demikian